Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Boleh. Haleluya. Jadi Tuhanku. Oke, terima kasih Juli. Kita dikuatkan hari ini melalui firman Tuhan. Supaya kita jangan takut kepada dunia ini, tetapi kita harus lebih takut kepada Tuhan. Amin. Dia mau tambahkan? Enggak kok. Udah sih. Mau izin? Puji Tuhan, minggu ini kok yang dulunya suami nggak mau ke gereja. Tunggu sebentar. Yang dulunya dia pakai pendirian sendiri, pakai kekuatan dia sendiri. Padahal aku lihat tuh, gimana ya? Dia kayak berat banget pikul bebannya, tapi dia nggak mau diajak, nggak mau. Dan tadi malam pas aku mau ke gereja, masih lagi kekeh. Dia bilang, kamu aja deh, nanti aku anterin. Terus aku bilang, kenapa? Dia cuma bilang apa? Lelah katanya. Dia bilang. Terus aku bilang gini, cuma lelah. Ini saatnya kamu ambil momen, menangkan Yesus. Aku bilang, ayo ganti baju kita ke gereja. Itu kamu lagi berperang, tapi kamu nggak sadar. Aku bilang gitu. Menangkan Yesus, ayo siap-siap kita ke gereja. Kamu nggak tahu pas kamu lawan itu berkat apa yang nanti Tuhan kasih. Tapi bukan mikirin berkatnya aja. Aku bilang, hati kamu tuh kalau pas kamu milih Yesus tuh, kamu ke gereja itu kamu nggak tahu sebahagia apa. Malaikat di surga tuh bertepuk tangan karena yang lain masuknya misalnya karena sakit penyakit atau syukur ulang tahun atau lagi menang tender lah dapat berkat apa. Nah, kamu tuh dalam keadaan sehat misalnya lagi baik-baik aja. Tapi kamu melawan kemalasan, aku bilang. Itu kamu lagi berperang, kamu menangkan Yesus. Surga bertepuk tangan. Cepat-cepat dia ganti baju siap-siap langsung ke gereja. Di gereja penyembahan dia nangis. Puji Tuhan. Dia nangis terus dia bilang, damai bahagia banget ya. Ternyata ya iyalah di rumah Tuhan. Aku bilang gitu. Ya puji Tuhan ya. Kalau kita deket, Tuhan bantu gitu. Apa juga yang nggak bisa kita katakan, nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi harus karena mau memperbaiki seseorang untuk niat yang baik. Kalau kita nggak bisa berkata-kata, Tuhan pasti turun tangan. Gitu. Puji Tuhan, kasih kok. Teman-teman, ya. Puji Tuhan teman-teman sendiri yang mengalami, teman-teman sendiri yang melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan teman-teman melalui perubahan yang pertama diri sendiri. Ketika kita berubah, ketika kita membangun kehidupan kita, baru kemudian kita bisa membangun perkataan kita, pemikiran kita, perasaan kehendak kita, baru kita bisa membangun orang lain, teman-teman. Ya puji Tuhan teman-teman sendiri yang ngalamin, ya, dan terus masih banyak PR. Masih banyak PR. Perjalanan kita maraton, teman-teman. Perjalanan dalam mengikut Tuhan tuh panjang, teman-teman. Dan ya puji Tuhan memulai dengan baik, memulai dengan roh, akhiri dengan roh, teman-teman. Nah, dan ya tadi dari Juli palingan saya menambahkan ayat firman hukum yang terutama Matius 22 ayat yang ke-37
Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi yang pertama kali adalah dengan segenap hati. Kalau engkau baca bahasa Inggris ya, hati itu berbicara spirit atau roh. Nah, jadi dengan segenap rohmu, teman-teman. Kasihilah Tuhan dengan segenap rohmu. Yang pertama kali harus dibangun dalam kehidupan kekristenan, ya, yaitu adalah lahir baru tadi. Manusia rohmu yang harus dibangun untuk mengasihi Tuhan. Nggak mungkin engkau bisa pakai bahasa rohmu 1 jam, 2 jam, 3 jam kalau engkau tidak mengasihi Tuhan. Mustahil bin mustahil. Nggak ada orang yang kurang kerjaan mau pakai bahasa roh yang berjam-jam kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Nggak mungkin. Nah, tapi ya, Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, with every of your spirit. Itu yang pertama. Ketika rohmu dikuatkan, ketika rohmu bersekutu intim dengan Tuhan. Nah, kemudian dengan segenap jiwamu. Baru jiwa itu pertengahan antara roh dan daging, teman-teman. Pertengahan antara roh dan ya kedagingan. Nah, hidup cuma dipimpin dua. Kalau tidak dipimpin oleh roh, maka dipimpin oleh daging. Kalau nggak dipimpin oleh daging, maka dipimpin oleh roh. Karena keinginan daging adalah bertentangan dengan keinginan roh. Nah, siapa yang lebih kuat hari-hari ini? Siapa yang lebih kuat engkau beri asupan? Apakah dagingmu? Apakah rohmu? Nah, itu kenapa seringkali saya encourage teman-teman, pakai bahasa rohmu, kuatkan rohmu, bangun manusia rohmu. Supaya apa? Ketika jiwamu ini dapat mengikuti mana yang menjadi kehendak roh kudus atau mengikuti kehendak daging. Itu kenapa banyak orang masih jatuh bangun dalam dosa. Jatuh bangun dalam ya keinginan daging, ya karena ya rohnya belum kuat, rohnya belum dibangun, atau bahkan belum lahir baru. Ya nggak aneh kalau dia udah Kristen sekalipun, dia udah baca firman sekalipun, sulit menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ya hanya orang yang membangun rohnya yang bisa berbuah roh, teman-teman. Hanya orang yang membangun firman Tuhan, yang menyiraminya, yang dapat berakar, bertumbuh dan berbuah. Keinginan roh mendatangkan hidup. Yes, keinginan daging mematikan atau membawa kepada kebinasaan. Terima kasih, Kak David. Jadi, ya, yang pertama, rohmu harus dikuatkan. Bangun manusia rohmu. Bagaimana cara membangun manusia roh? 1 Korintus 14 ayat 2. Barang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ketika engkau sudah membangun rohmu, spiritmu dengan segenap hatimu, mengasihi Tuhan, nah, jiwamu akan diimpartasikan kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Untuk engkau memahami apa yang menjadi perenungan firman Tuhan. Kalau dulu, mungkin sebelum engkau lahir baru, mungkin sebelum engkau intim sama Tuhan, baca firman tuh bosan banget gitu ya. Jadi obat tidur gitu. Tapi ketika engkau sudah mengenal Tuhan dengan roh dan kebenaran dan kerajaan surga, itu banyak wahyuan, banyak penyingkapan yang Tuhan berikan. Dan di situ engkau akan antusias sekali. Wow, ternyata firman Tuhan itu begitu powerful ya. Nah, malam ini kalau jadi live streaming, saya akan membagikan mengenai firman sebagai persenjataan Allah. Nah, dan engkau bisa belajar sendiri bahwa firman itu, Alkitab itu, firman Tuhan itu sangat-sangat powerful, teman-teman. Nah, kemudian dengan segenap akal budimu. Nah, baru akal budi itu berbicara tentang kehendak, teman-teman. Berbicara tentang tindakan. Nah, baru tindakanmu itu bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan, kehendak Bapa di surga. Kalau tidak, untuk menjadi pelaku firman, waduh, sulit sekali kalau engkau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, tadi rohmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, teman-teman. Dan firman Tuhan itu akan memperbaharui akal budi kita setiap hari. Nah, dan tadi dari Kak Mega, ya puji Tuhan, selama ini sudah dibekali dengan firman Tuhan, sudah dibekali dengan persenjataan Tuhan, dan ya menggunakannya dengan baik dan benar. Ingat, lawanmu bukan suamimu, lawanmu bukan istrimu, lawanmu bukan keluargamu, tapi lawanmu adalah roh di belakang mereka, teman-teman. Jadi ya, yang harus engkau lawan adalah roh di belakang mereka. Nah, untuk melawan roh di belakang mereka, ya
pasti yang kita lihat pertama-tama ya mereka gitu ya kan. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga